Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan tadi bahwasannya hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taat kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dalam keadaan seseorang itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut dari azabnya, serta berhati-hati di dalam menjalani kehidupan dunia ini, menjauhi perkara-perkara syubhat dan menghindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka insyaallah ta'ala dengan itu seorang akan meraih ketakwaan kepada Allah. Bersamaan dengan itu, agama Allah yang mulia ini juga menekankan kepada kita untuk berlaku baik kepada manusia. Berlaku baik kepada manusia, yakni berakhlak mulia kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bagian dari ketakwaan. Dan akhlak mulia adalah bagian yang sangat penting dalam syariat ini. Dan seorang ahlus sunnah tidaklah membeda-bedakan antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, dalam artian ini yang dia amalkan dan yang lain dia tinggalkan. Tetapi manhaj ahlus sunnah wal jamaah justru mengajarkan kepada kita untuk mengambil seluruh agama, untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam semua urusan agama. Tidak ada yang diperkecualikan. Maka ahlus sunnah mempelajari semua ajaran agama, tidak kemudian hanya fokus dalam satu permasalahan dan meninggalkan yang lainnya. Sehingga sangat jauh dari manhaj yang hak, sangat jauh dari ajaran ahlus sunnah kalau ada yang beranggapan bahwasannya akhlak itu tidak penting. Yang penting katanya manhajnya atau akidahnya, sementara akhlak kepada manusia itu tidak penting atau tidak terlalu penting sehingga tidak perlu diperhatikan. Ini sungguh jauh dari manhaj yang hak. Bahkan itu adalah manhaj ahlul bid'ah. Mereka membeda-bedakan agama, dalam artian mereka hanya mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian. Mereka pelajari sebagian dan sebagian mereka tidak pelajari dengan baik. Adapun ahlus sunnah diajarkan kepada kita bahwa manhaj yang hak adalah mengambil seluruh agama, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seluruhnya tanpa membeda-bedakan. Dan orang yang mengatakan demikian dikarenakan dia tidak memahami betapa agungnya kedudukan akhlak mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad
Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar?" Tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala al-ajwafan, al-farj wal fam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua rongga, yaitu kemaluan dan mulutnya. Hati-hati. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Dan tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan kemuliaan akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Nah, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa takwa kepada Allah dan berlaku baik kepada manusia adalah yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga. Dan di sini perhatikan hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Padahal bukankah akhlak yang baik itu bagian dari ketakwaan kepada Allah? Ini sama dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan segeralah berbuat baik setelah engkau melakukan kejelekan. Niscaya kebaikan akan menghapus kejelekan. Dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Iya. Pertama, Allah sudah mewasiatkan, atau Nabi SAW sudah mewasiatkan untuk takwa kepada Allah. Berikutnya masih diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia. Bukankah mempergauli manusia dengan cara yang baik juga bagian dari ketakwaan? Lalu kenapa masih disebutkan husnul khuluq? Ini menunjukkan pentingnya husnul khuluq. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita sebutkan ucapan-ucapan para ulama tentang hikmah di balik itu. Iya. Kita sebutkan terlebih dahulu keutamaan-keutamaan akhlak mulia. Hadis yang pertama, bahwasanya akhlak mulia di antara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang-orang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling baik akhlaknya adalah orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan?" Qala husnul khuluq. Dalam hadis Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang paling baik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya kepadaku pada hari kiamat
adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu diriwayatkan al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba pada hari kiamat dibanding akhlak yang mulia. Maka semua hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya akhlak mulia. Iya. Di sini ada satu poin penting yang harus kita pahami. Akhlak mulia kalau disebutkan tanpa digandengkan dengan ketakwaan, disebutkan bersama ketakwaan, maka dia sudah mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba. Demikian pula ketakwaan. Kalau disebutkan bersendirian tanpa disertai akhlak mulia, itu pun sudah mencakup takwa kepada Allah dan bergaul baik dengan manusia. Ini termasuk yang penting untuk dipahami. Termasuk yang penting untuk dipahami. Kalau disebutkan akhlak mulia tanpa disebutkan takwa kepada Allah, maka itu sudah mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba. Dan akhlak kepada Allah yang paling utama. Akhlak kepada Allah yang paling utama. Seperti apa akhlak kepada Allah? Tauhid. Mentauhidkan Allah dengan sebenarnya, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, beribadah kepadanya sesuai dengan petunjuknya. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda misalkan, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jangan tergambarkan di benak kita akhlak mulia yang dimaksud adalah bagaimana berbuat baik kepada manusia, itu yang utama, tidak. Tetapi yang paling utama mesti yang kita pikirkan adalah bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kesalahpahaman sebagian orang. Mereka mengira akhlak mulia yang paling utama adalah berlaku baik kepada manusia, sehingga sampai pada suatu tingkatan nggak apa-apa walaupun kafir katanya, nggak apa-apa walaupun berbuat berbagai macam kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, yang penting baik kepada manusia. Ini jelas salah, ini kekufuran. Ini kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di antara manusia lebih menghormati sebagian orang-orang kafir. Kenapa? Karena baik akhlaknya, suka membantu, suka menolong sesama, jiwa sosialnya tinggi dibanding seorang mukmin. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan tentang orang-orang kafir sebagai ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Adapun amalan-amalan yang mereka kerjakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini di satu sisi mereka yang berlebih-lebihan. Iya, mereka yang berlebih-lebihan dalam memahami akhlak. Di sisi yang lain, ada sebagian orang yang mengira ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah dia memenuhi hak-hak Allah. Adapun hak hamba-hambanya tidak dia tunaikan. Adapun hak hamba-hambanya tidak dia tunaikan. Di sini, seperti yang saya katakan tadi, ada sebuah hikmah yang sangat agung. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kuntah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam masih mewasiatkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak mulia. Padahal takwa kepada Allah sudah mencakup akhlak mulia. Akhlak mulia bagian dari ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, dalam Al-Adabul Mufrad tadi, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Iya. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau menjelaskan tentang wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Padahal sebelumnya Allah telah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Iya. Kata beliau, hadza min khisalit taqwa. Mempergauli manusia adalah bagian dari ketakwaan. Wala tatimmu taqwa illa bihi, dan tidak akan sempurna ketakwaan kecuali dengannya. Terus kenapa Allah sudah perintahkan bertakwa, masih juga diperintahkan berakhlak mulia? Padahal berakhlak mulia adalah bagian dari ketakwaan. Kata Al-Hafidh, wa innama afradahu bidzikri lil hajati ila bayani. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara terpisah dikarenakan ada kebutuhan untuk dijelaskan. Perlu untuk ditekankan. Kenapa? Fa inna katsiran minan nas. Sebab kebanyakan manusia atau banyak dari manusia yadhunnu anna taqwa hiyal qiyam bihaqqillahi duna huquqi ibadih. Menyangka bahwasannya ketakwaan itu hanyalah menunaikan hak Allah tanpa menunaikan hak hamba-hambanya. Ini terjadi waqi'. Sehingga Rasulullah SAW perlu menjelaskan takwa kepada Allah, kemudian ditekankan lagi untuk berlaku baik kepada manusia. Fanassalahu 'alal amri bi ihsanil isyra linnas. Kata Al-Hafidh, maka Rasulullah SAW perlu menyebutkan perintah untuk berlaku baik kepada manusia. Iya. Ini rahasianya. Kenapa perlu ditekankan berlaku baik kepada manusia? Kemudian Al-Hafidh menyebutkan sebuah fenomena yang terjadi di masanya. Wa katsiran ma yaghlibu ala man ya'tani bil qiyami bi huquqillah. Dan banyak terjadi pada orang-orang yang begitu memperhatikan hak Allah, luar biasa. Dalam hatinya ada pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah, sehingga mereka benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar beribadah kepadanya. Wal in'ikaf ala mahabbatihi wa khasyatihi wa ta'atihi. Dan mereka benar-benar memperhatikan kecintaan kepada Allah, rasa takut kepadanya dan ketaatan kepadanya. Tetapi bersamaan dengan itu, kata Al-Hafidh, ihmalu huquqil ibadi bil kulliyah awit taqsir fiha. Terdapat dalam diri mereka peremehan, penyia-nyiaan terhadap hak-hak para hamba, baik secara menyeluruh maupun sebagiannya. Ini waqi' terjadi. Sebagian orang, Masya Allah, begitu takwa dia kepada Allah, dalam artian ibadahnya begitu khusyuk, dia lebih mengedepankan cinta kepada Allah, dia makmurkan dirinya dengan sunnah-sunnah. Tetapi banyak orang mengeluhkan akhlaknya, orang tuanya mengeluhkan, istri dan anak-anaknya mengeluh, masyarakatnya apalagi. Maka pada akhirnya tidak jarang kita lihat orang seperti ini membahayakan dakwah kepada yang hak. Iya. Sehingga perlu diingatkan bahwasannya ada fenomena seperti ini dan harus diluruskan. Kata Al-Hafidh, banyak orang seperti ini. Begitu memperhatikan dia terhadap hak Allah,
ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersamaan dengan itu dia sia-siakan haknya para hamba, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Wal jam'u bainal qiyam bihuquqillahi wa huquqi ibadihi azizun jidda. Kata Al-Hafidz, dan mengumpulkan antara menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba-hambanya adalah sesuatu yang sangat agung sekali. La yaqwa alaihi illa al-kummalu minal anbiya was-siddiqin. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sempurna dari kalangan para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang benar-benar mengikuti para nabi tersebut. Di sini titik penting yang harus kita perhatikan. Yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipisahkan dengan akhlak mulia kepada para hamba. Dan perlu diperingatkan bahwasannya telah ada segolongan orang yang salah memahami tentang ketakwaan. Mereka mengira ketakwaan itu hanyalah memenuhi hak Allah. Bersamaan dengan itu, hak hamba-hambanya mereka sia-siakan. Iya. Oleh karena itu, ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran, u'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah jelaskan sejumlah akhlak yang mereka miliki. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka orang-orang yang menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan manusia. Maka akhlak mulia adalah bagian dari ketakwaan. Lalu apa yang dimaksud dengan akhlak mulia? Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang makna hadis wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak mulia, maka beliau mengatakan amilin nas bima tuhibbu ayu amiluka bih. Pergaulilah manusia dengan apa yang engkau senangi mereka melakukan itu kepadamu. Ini ringkasnya akhlak mulia. Engkau senang diperlakukan dengan baik, seperti itulah engkau memperlakukan manusia. Dan ulama banyak menjelaskan tentang makna akhlak yang mulia. Diringkas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, akhlak mulia itu adalah kafful adha wa badlun nada was sabru 'alal adha wal wajhu talaq. Akhlak mulia itu adalah kafful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Wa badlun nada, dan memberikan sedekah, hadiah, pemberian-pemberian kepada yang lainnya. Was sabru 'alal adha, dan bersabar menghadapi hal-hal yang menyakitkan dari manusia. Wal wajhu talq, dan wajah yang ceria ketika kita bertemu saudara kita. Ini 4 pokok akhlak yang mulia. Yang pertama, kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Oleh karena itu seorang mukmin itu memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang. Sifat inilah yang akan menahan dirinya dari menyakiti orang lain. Sebab kalau dia menginginkan rahmat Allah, mau tidak mau dia harus berlaku baik kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah mereka yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya
dan kejahatan tangannya. Sehingga seorang mukmin adalah orang yang selalu berlemah lembut. Dan Nabi SAW pun telah mengingatkan, Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam semua urusan. Demikian pula sabda beliau, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah dia dihilangkan dari sesuatu kecuali dia akan menjelekkannya. Maka inilah dasar akhlak mulia, menahan diri dari menyakiti orang lain. Yang kedua, wabadlun nada, dan memberikan pemberian, memberikan sedekah. Ini termasuk dasar akhlak mulia yang dipuji di dalam Al-Quran wa Sunnah. Allah telah memuji pendahulu kita yang saleh. Allah telah memuji teladan-teladan kita, bagaimana mereka memberi, bagaimana mereka bersedekah kepada saudara-saudara mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah mendiami kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka, yakni kaum Ansar, mereka mencintai kaum Muhajirin. Bagaimana bentuk kecintaan mereka? Apakah sekedar perasaan dalam hati, cinta kepada saudara kita kaum mukminin? Tidak. Tetapi dibuktikan dengan amalan. Mereka berinfak, mereka bersedekah, mereka berikan seluruh yang dibutuhkan kaum muhajirin, sampai pada suatu tingkatan kata Allah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak sedikit pun iri terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin dibanding diri mereka sendiri. Mereka berikan apa yang dibutuhkan kaum muhajirin, walaupun mereka sebetulnya juga butuh dengan apa yang mereka berikan tersebut. Walau kana bihim khasasah, kata Allah, meskipun mereka butuh dengan apa yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka. Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, sungguh mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak mulia ini, memberi, bersedekah, bukan saja kepada kaum mukminin, tetapi beliau jadikan itu sebagai sarana untuk mendakwahi orang-orang kafir. Sehingga diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang Arab Badui, kafir, lagi kasar, minta harta kepada Rasulullah SAW. Malak ceritanya. Iya. Sudah kafir, minta harta, malak, kasar lagi ucapannya. Wahai Muhammad, berilah aku harta. Ini bukan minta, maksa. Maka perhatikan bagaimana akhlak mulia Rasulullah SAW kepadanya. Ini orang kafir, apalagi yang Muslim. Kata Anas bin Malik, fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Rasulullah SAW memberikan apa yang dia minta, yaitu kambing yang banyaknya sebanyak satu lembah, berada di antara dua gunung. Satu lembah, tidak tanggung-tanggung, diberikan kepada orang kafir kambing sebanyak satu lembah. Apa yang terjadi pada si kafir ini? Demi menyaksikan akhlak yang begitu mulia ini, dia segera pulang kampung dengan membawa kambing sebanyak itu, dan dia berseru kepada kaumnya, ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya, karena sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian tanpa takut dengan kefakiran. Inilah akhlak mulia.
lebih mengutamakan kemaslahatan, tidak peduli meskipun harus dengan mengeluarkan harta yang begitu banyak. Iya. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang makna hadis ini, wa yu'khadhu min hadal hadits wa amsalihi annahu la yanbaghi lana an nabta'ida an ahli al-kufri wa ahli al-fusuq wa an nad'ahum lisyayatin tal'abu bihim. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya tidak sepantasnya kita meninggalkan orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang berbuat kefasikan. Kata Syekh, tidak sepatutnya kita meninggalkan orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang berbuat kefasikan dipermainkan oleh syaitan. Jangan dibiarkan mereka dipermainkan oleh syaitan. Bal nu'allifuhum wa najdzibuhum ilaina bil mal wal lin wa husnil khuluq. Bahkan harusnya kita ikat mereka dan kita tarik mereka kepada kita, yakni yang kafir diajak masuk Islam, yang melakukan kefasikan diajak untuk berlaku baik. Dengan apa? Dengan harta, dengan kelembutan, dan dengan akhlak mulia. Jadi luar biasa. Dengan akhlak mulia ini bisa menjadi sarana yang sangat kuat sekali untuk berdakwah. Maka orang-orang yang mendapatkan penentangan ketika dia menegakkan sunnah di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya, sebetulnya kalau dia memiliki akhlak mulia, gampang sekali menghadapi mereka. Iya. Jangan segan-segan. Kalau punya kelebihan harta, berikan sedekah, berikan hadiah-hadiah. Maka mudah-mudahan dengan itu insyaallah taala akan lebih melembutkan hati mereka untuk menerima dakwah yang mulia ini. Kemudian dasar akhlak yang mulia yang ketiga, wasabru 'alal adha, dan bersabar dari hal-hal yang menyakitkan yang kita dapatkan dari manusia. Ini termasuk dasar pokok, dasar penting akhlak yang mulia. Tidak akan bisa kita menerapkan, mengamalkan akhlak yang mulia sampai kita memiliki kesabaran dalam menghadapi manusia. Sebab kita hidup dalam kondisi manusia yang berbeda-beda. Terkadang mereka memiliki tabiat yang sesuai dengan kita, terkadang kita tidak suka. Bahkan seringkali mereka menzalimi kita, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan tadi, di antara akhlak mulia, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka menahan amarah mereka dan selalu mengampuni atau memberi maaf kepada manusia. Mereka menahan marah mereka dan memaafkan manusia. Dan tidak jarang perbuatan baik, pemaafan yang disertai perbuatan baik akan merubah keadaan manusia yang tadinya membenci kita tiba-tiba jadi senang. Jadi nggak usah terlalu repot memikirkan. Ketika kita menegakkan sunnah, kita mendapatkan perlakuan yang jelek, apakah dari masyarakat kita ataupun dari keluarga kita sendiri. Iya. Berikan pemaafan kepada mereka, sabar dalam menghadapi mereka. Jangan tunjukkan kebencian kepada mereka, tapi sebaliknya berlaku baiklah kepada mereka. Maka bisa jadi engkau melihat orang yang tadinya memusuhi berbuat atau berbalik menjadi baik kepadamu. Sebagaimana yang Allah perintahkan, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan lebih baik, dengan akhlak yang lebih baik. Ini perintah Allah untuk membalas kebaikan dengan yang lebih baik, membalas keburukan dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan menjadi kawan yang paling setia. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwasannya wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Maka mesti sabar
dalam menghadapi manusia. Iya, mesti sabar dalam menghadapi manusia, berikan pemaafan dan berlaku baik kepada mereka. Ini akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seorang hamba dengan pemaafan yang dia berikan kecuali kemuliaan baginya. Kecuali kemuliaan baginya. Iya. Kemudian yang keempat, termasuk dasar akhlak yang mulia, wal wajhut talaq. Wajah yang senantiasa cerah ceria, wajah yang senantiasa ramah, penampilan yang selalu baik ketika bertemu saudara kita. Ini termasuk dasar-dasar akhlak mulia yang sangat penting. Nabi SAW bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Dalam hadis Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, meski hanya dengan berwajah manis, berwajah ramah ketika berjumpa dengan saudara kalian. Iya. Dan di antara akhlak mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Maka hanya dengan rahmat dari Allah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau keras, lagi kasar hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Ayat yang mulia ini memerintahkan Nabi kita, seorang da'i ilallah yang diangkat langsung oleh Allah, memiliki sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran beliau, dibekali dengan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat ringkas namun bermakna yang sangat dalam, kefasihan berbicara. Bersamaan dengan itu kata Allah, kalau engkau tidak memiliki sifat lemah lembut, engkau kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Maka akhlak mulia ini sangat dibutuhkan oleh seorang dai. Dan lebih daripada itu, seluruh akhlak mulia yang telah kita sebutkan, di antara manfaatnya yang sangat besar adalah menjaga persatuan dan ukhuwah antara kaum muslimin. Dan menjaga ukhuwah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk mensyukuri akan sebuah kenikmatan yang besar. Karena Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat apa yang dimaksud? Dulu kalian saling bermusuhan, lalu dengan nikmat Allah jadilah kalian bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah ikat hati-hati kalian dengan nikmatnya, sehingga jadilah kalian dengan nikmat orang-orang yang bersaudara. Sehingga tidak jarang kita saksikan terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, terjadi peperangan antara kaum muslimin, bukan karena mereka berbeda akidah, bukan. Bahkan bukan karena mereka berbeda manhaj, bukan. Sama-sama ahlu sunnah. Lalu kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi perselisihan? Karena persoalan akhlak. Karena persoalan akhlak yang sangat jelek, dan ini waqi, ini kenyataan yang tidak bisa diingkari. Maka Allah telah mengingatkan kepada kita, persaudaraan adalah sebuah kenikmatan yang perlu untuk selalu kita jaga. Dan di antara bentuk untuk menjaganya adalah berakhlak mulia kepada saudara-saudara kita. Jangan kita remehkan. Dia adalah bagian dari manhaj yang hak, dan dia adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir,
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais, "Inna fika la khaslatain." Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua akhlak mulia. Yuhibbuhumallah, yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal anah. Al-hilm, berakal, berfikir panjang sebelum melakukan suatu tindakan. Wal anah, tidak tergesa-gesa. Ini adalah dua akhlak mulia yang Allah cintai pada diri seorang hamba. Dan Allah nyatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan langsung kepada Asyaj Abdul Qais, salah seorang sahabatnya, pada dirimu terdapat dua akhlak mulia. Al-hilm, engkau melakukan sesuatu sebelumnya berpikir terlebih dahulu, berpikir panjang, apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Ini sifat yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, terutama seorang penuntut ilmu. Iya. Ketika dia mengucapkan suatu ucapan, ketika dia melakukan suatu tindakan, mestinya dia berpikir dulu, apa akibat buruknya yang akan muncul dari perbuatan tersebut. Demikian pula al-anah, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa di dalam menyikapi suatu permasalahan. Iya. Tetapi hendaklah dalam menyikapi suatu permasalahan dia sikapi dengan ilmu. Dan kalau persoalan itu berhubungan dengan kemaslahatan yang lebih luas, berhubungan dengan keamanan dan ketakutan, dengan hal yang menyenangkan dan mengkhawatirkan, hendaklah dia serahkan kepada para ulama. Termasuk akhlak yang sangat tercela apabila seorang berani memasuki perkara-perkara yang bukan urusannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkan berita itu. Ini yang terjadi pada sebagian orang, bahkan pada sebagian penuntut ilmu. Datang berita kepadanya tentang hal-hal yang apabila dibicarakan akan membawa dampak luas pada kaum muslimin. Datang berita kepadanya, langsung dia sebarkan. Tidak dia timbang-timbang terlebih dahulu. Tidak dia kembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Dia berani masuk di dalam perkara-perkara yang bukan urusannya. Kata Allah, andaikan mereka kembalikan kepada Rasul, dan mereka kembalikan kepada ulil amr, yakni kepada para ulama, niscaya mereka akan tahu bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap persoalan tersebut. Ini yang terjadi. Apalagi hubungannya bukan saja terhadap orang-orang tertentu, tetapi hubungannya terhadap kehormatan seseorang. Iya. Bukan saja berdampak kepada orang lain, tetapi dapat mencederai dan menjatuhkan kehormatan seseorang. Kalau saja dampaknya bisa merusak orang lain, itu sebuah kejelekan. Dan apabila dampaknya dapat mencederai kehormatan seseorang, menjatuhkan kehormatan seseorang, maka kejelekan semakin besar. Kejelekan semakin besar. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta-harta kalian dan darah-darah kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Maka apabila sampai berita kepada kita tentang dijatuhkannya kehormatan saudara kita, apalagi yang dijatuhkan adalah seorang yang memiliki pengaruh, seorang yang memiliki jasa-jasa besar, seorang yang mengajak kepada tauhid was sunnah, maka berhati-hatilah. Jangan sampai datang setiap berita kepada kita, kita sebarkan, tapi kembalikan hal itu kepada para ulama. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala
ketika beliau menafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan, hadza ta'dibun minallahi li'ibadihi ala fi'lihim hadza ghairil laik. Ayat ini merupakan pendidikan adab, pendidikan akhlak kepada hamba-hambanya akan perbuatan mereka yang tidak pantas tersebut. Beliau juga mengatakan, wa fi hadza dalilun ala qaidatin adabiyyah. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat sebuah dalil terhadap kaidah adab, yakni apabila terjadi suatu pembahasan dalam suatu perkara, maka serahkan kepada ahlinya. Yang tidak mengerti permasalahannya, yang merasa jahil, diam. Tidak boleh dia memasuki perkara-perkara yang bukan urusannya. Dan hadis ini, hadis Ibnu Abbas tadi tentang akhlak yang Allah cintai kepada Asyaj Abdul Qais, yaitu al-hilmu wal anah. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahannya. Kata Asyaj kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah dua akhlak ini sudah memang Allah ciptakan ada pada diriku, ataukah sesuatu yang aku usahakan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dua akhlak tersebut Allah ciptakan memang sudah ada pada dirimu. Berdasarkan hadis ini, ulama kita menjelaskan bahwa akhlak mulia itu didapat dengan dua cara. Yang pertama, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa diusahakan. Seseorang lahir, di antara nikmat yang Allah berikan kepadanya, Allah anugerahkan kepadanya akhlak mulia. Dari kecil, Masya Allah, seseorang kata-katanya lembut, ya. Alhamdulillah, seperti kebanyakan orang Jawa, ya. Allah sudah ciptakan orang-orang Jawa itu memiliki akhlak yang begitu mulia. Kata-katanya Masya Allah, ya, begitu nyaman terdengar. Iya. Begitu dari kecil sampai dewasa, Allah ciptakan dia memiliki kesabaran, menyikapi orang yang berbuat jelek kepadanya, dia sabar, santun, ramah. Kan ada seperti itu. Gak perlu dia repot-repot usaha. Iya. Yang kedua, ada yang muktasab, perlu diusahakan. Perlu diusahakan. Artinya, seseorang itu gak bisa dia beralasan, saya memang sudah seperti ini. Iya. Memang saya sudah seperti itu, gak usah dipaksakan, gak boleh. Kalau akhlak itu tercela, harus dia tinggalkan. Kalau dia memiliki sifat pemarah, harus dia tinggalkan. Kalau dia memiliki sifat reaksioner, datang setiap permasalahan dia langsung ribut, harus dia tinggalkan, harus dia usahakan. Ada yang didapatkan dengan cara usaha, ada yang memang alhamdulillah Allah sudah berikan akhlak itu kepadanya. Yang pertama harus dijaga, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus dia usahakan. Harus dia usahakan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan teguran-teguran, nasihat-nasihat kepada para sahabatnya untuk merubah akhlak-akhlak mereka yang jelek yang diwariskan dari akhlak-akhlak jahiliyah. Artinya, seseorang untuk bisa berakhlak mulia, berlaku baik kepada orang lain, kalau dia belum memiliki akhlak tersebut, mesti dia berusaha untuk merealisasikannya. Dan Allah akan memberikan taufik kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Ini contoh. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah akan menyabarkannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya seorang itu kalau dia mau berusaha, dia ikhlas dan dia mohon pertolongan kepada Allah, Allah akan anugerahkan kepadanya akhlak mulia. Iya. Walhamdulillah, ini yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya, terutama kepada diri kami pribadi. Nasihat agar bertakwa kepada Allah fis sirri wal alan, dalam keadaan bersendirian
maupun di tengah keramaian, dan wasiat untuk berlaku baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat pertama kali ditujukan kepada kami pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwani fid din wa akhwati fillah. Saya akhiri, wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.